In. Iya. Kemarin aku sempat baca buku. Sebenarnya buku lama sih, udah tak pernah. Dulu pernah aku baca, terus sekarang tak baca lagi pas gak ada kerjaan ini. Judul bukunya itu Saya Indonesia. Penulisnya tuh komika Indonesia gitu. Jadi ada beberapa penulis, terus mereka nyeritain nulis beberapa topik tentang Indonesia. Jadi kayak namanya komika kan itu biasanya mereka kayak nge-stand up gitu kan. Nge-stand up-nya pakai gitu kan. Nah, ini tuh kasarannya mungkin materi stand up-nya tuh mereka tuliskan di dalam bentuk buku kayak gitu. Menurutku sih bukunya menarik dan pengen aku diskusiin sama kamu gitu. Boleh? Bisa? Ya. Iya, bisa lah. Bagus kayaknya. Jadi tuh Gimana? ada beberapa topik gitu kan. Itu ya tentang Indonesia, tentang budaya. Iya. Terus kayak gimana orang Indonesia itu suka mencampur adukkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu biar gaul gitulah. Terus cerita tentang pendidikan, ada politik juga, baguslah pokoknya. Nah, ini tuh ada salah satu topik yang menurutku cukup menarik. Yang nulis itu Miun. Kayaknya si komika. Iya, komika itu. Aku pernah dengar juga itu namanya tuh. Oh ya? Jadi dia tuh nulisnya judulnya itu Indonesia Negara Miskin Masa, katanya gitu. Isinya tuh, ini aku disclaimer dulu ya, aku nggak tahu dia ini fakta, benar-benar 100% yang dia tulis ini 100% fakta atau ada bumbu-bumbu kan juga namanya sih keterangannya buku komedi gitu. Tapi biasanya tuh komika itu mereka tuh kayak ngambilnya tuh dari bisa apa yang mereka tahu gitu. Jadi kayak pengalaman mereka, cerita-cerita mereka sajikan dengan itu. Jadi cerita-cerita asli yang disajikan jadi lucu gitu loh. Gitu. Jadi dia tuh nyeritain waktu dia diajak ibunya itu ke PKK ibu-ibu yang di daerah Kumuh Jakarta gitulah. Terus dia ke sana itu apa ya? Kayak terkaget-kaget dan heran mungkin. Kan mikirnya waktu dia diajak ibunya ke situ tuh ya itu daerah Kumuh, otomatis kan di situ ya isinya orang miskin lah ya, yang betul. Kurang ya intinya kurang sejahtera, mampu. Miskin dalam apa yang biasa kita tahu gitu ya. Dalam hal ekonomi gitu. Ekonomi gitu. Jadi pas dia ke situ tuh jadi kan ibunya dia tuh ngajarin keterampilan gitu. Terus dia di situ juga ada kayak anak-anak gitu. Nah, dia tuh heran, loh, kok di sini anak-anaknya tuh pada main PS, PlayStation itu. Jadi kan ini bukunya tahun 2012 gitu kan. Nah, ini PS ya tahun 2012. Masih punya yang main. Iya, tapi intinya bukan barang murah banget gitulah ya. Maksudnya gimana ya aku? Bisa dibilang harusnya ya orang yang menengah lah yang beli kayak gituan. Kalau ya dia orang miskin harusnya nggak beli kayak gituan gitu. Oh, itu mereka tuh punya PS itu tuh di rumah masing-masing gitu, pada punya. Main PS, Dia tuh kalau sih dia megang PlayStation Portable gitu. Terus nggak cuma itu, jadi dia tuh juga kemarin punya TV, jadi sambil ngobrol-ngobrol gitu, anaknya tuh juga temannya tuh ada yang masang TV satelit gitu. Terus yang lucu tuh pas dia diajak makan. Kan biasanya kalau orang ada acara gitu kan dia kasih makanan gitu kan. Nah itu kayak dia si anaknya ini kayak kayak bosan gitu loh, paham nggak? Bosan makan, sering mereka makan gitu loh. Jadi jadi dikasih makanan yang
franchise yang bermerek gitulah. Dan itu dia bilang bosan gitu, makan itu mulu gitu. What? Oh, dikasih. Jadi anaknya itu tuh padahal itu di tempat kumuh, tapi tuh si anaknya itu tuh dikasih makanan yang padahal itu sebenarnya udah makanan dari ini kayak fast food gitu ya, mirip-mirip fast food yang udah terkenal. Iya. Gitu. Itu tapi dianya bilangnya udah bosan gitu. Makan itu terus katanya. Oh, berarti tandanya ya dia udah sering makan kayak gitu ya. Iya. Padahal itu malahan mahal gitu. Iya, maksudnya berarti kan ini daerah kumuh tapi nggak bener-bener sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirin gitu loh. Terus pas dia mau apa namanya, mau buang air kecil, ternyata di situ mereka tuh pakainya MCK gitu loh. Bahkan ya namanya, bahkan MCK itu kan mandi cuci kakus, maksudnya tempat mandinya tuh umum gitu ya, bukan kumuh, bersama. Ininya makainya bersama gitu loh. Dan pas anak kecil, namanya anak kecil gitu kan, dia gimana, maksudnya kalau dia pengen BAK ya tiba-tiba langsung aja di situ gitu loh, nyari selokan atau tempat yang ini, ya udah buang aja di situ gitu. Ih, kayak gitu. Maksudnya kan di sembarangan. Iya, kumuh kan namanya juga kumuh, pinggir ini. Apa ya, maksudnya di gimana ya? Jadi itu si anaknya itu yang tadi kan yang cerita makanannya dikasih enak, tapi dia itunya di sembarangan, maksudnya itu nggak di tempat yang sesuai gitu. Ya mungkin juga kalau pakai MCK kan harus bayar gitu. Aku nggak ngerti, tapi yang jadi menarik itu adalah ya sama kayak judulnya ini, Indonesia itu negara miskin kah? Masa gitu. Kalau aku bukan Indonesianya aja, ini tuh orang-orang ini tuh beneran miskin kah? Apa enggak sih gitu? Aku tuh jadi nyari apa ya, berpikir lagi definisinya orang miskin itu yang bener yang gimana? Ini orang kayaknya tempatnya kumuh, terus ya MJ untuk kebutuhan sanitasinya jelek ya. Sanitasinya aja masih harus bareng gitu. Tapi kayak gitu. Bukan yang bisa dibilang sekunder itu malah mereka sudah terpenuhi kayak gitu. Soalnya udah gaya hidupnya gitu ya. Iya. Tapi kalau aku lihat kalau senangkep itu emang gimana ya, emang kalau di Indonesia tuh kebanyakan itu tuh kita ngelihatnya gini, perorangan aja ya, kita lihatnya orang-orang di sekitar kita aja ya, itu pun tuh ngelihatnya tuh emang gaya hidupnya yang tinggi gitu loh, meskipun mereka tuh kayak ya orangnya misalkan pas-pasan, pendapatannya biasa, tapi tuh gaya hidupnya udah tinggi-tinggi kayak itu tadi contohnya. Padahal di rumah aja tuh kebutuhan mereka aja belum bisa terpenuhi seluruhnya gitu loh. Kayak kamar mandi aja di rumah belum ada, gitu-gitu, tapi mereka gaya hidupnya udah tinggi. Jadi kayak hidupnya kayak udah makan di tempat kayak gitu udah biasa, terus udah hiburannya aja PS sudah punya gitu, padahal kebutuhan yang untuk menunjang mereka aktivitas kayak kamar mandi aja belum punya secara yang layak gitu. Itu tapi emang kebanyakan kalau dilihat secara keseluruhan orang-orangnya itu ya mayoritas kebanyakan kayak gitu, makanya kita impactnya sampai ke negara gitu. Saya lihatnya bener ya judulnya tadi kan, Indonesia benarkah negara miskin gitu kan judulnya. Memang gitu dilihatnya dari perorangannya juga kayak gitu. Iya, aku mikirnya tuh jadi definisi miskin itu gimana? Merasa miskin aja kah? Gimana ya? Subjektif itu maksudnya. Subjektif. Jadi aku miskin nih gitu. Oh ya udah kamu orang miskin gitu. Tapi ngukurnya tuh agak bingung juga. Kan kalau aku lihat-lihat tuh kan kalau orang miskin masuk ke kriteria miskin di BPS itu kan harus apa ya, ada kriteria gitu. Syaratnya banyak itu, 14 itu ya. Kayak apa? Enggak, rumahnya berapa kali berapa, per bulannya
penghasilannya tuh berapa gitu. Tapi kalau ngeliat kayak gini sebenarnya nggak bisa dibilang miskin juga lah. Kalau misalnya dia ternyata dia punya dana tapi malah dipakainya buat yang sekunder gitu loh, paham nggak? Kan kita dulu pernah diajarin kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah ini tapi ada pendapatan ini, tapi pendapatannya ini maksudnya uangnya itu nggak dibuat untuk yang mencukupi primer dulu, sehingga nggak tampak kayak orang miskin gitu, malah yang sekundernya dulu yang mereka unggulin gitu ya maksudnya. Malah kebalik, aku malah mikirnya misalnya kalau menurutku nih, misal nih dia punya uang sebenarnya, kalau dia gunakan, kan tadi kebanyakan kalau untuk kriteria gitu kan dia lebih diukurnya dari kebutuhan primernya dia sudah tercukupi apa enggak. Kalau kebutuhan primer yang enggak tercukupi itu bisa dibilang dia miskin kayak gitu kan, gampangannya kayak gitu kan. Misalnya rumahnya kecil, terus ya lihat penghasilannya juga dikit, terus tapi ternyata nih penghasilannya tuh cukup atau ada, harusnya tuh kalau dipas-pasin ke primernya tuh bisa tuh sampai terpenuhi dengan baik, tapi malah dialihkan untuk yang sekunder dan mungkin tersier kayak gitu. Iya sih kayak gitu sih kan. Karena apa ya, mungkin emang mungkin pemikiran mereka ya merasa itu ya penting gitu mungkin ya, tapi harusnya ya enggak gitu. Makanya kalau ditanya sebenarnya Indonesia miskin apa enggak, ya nggak bisa ini tuh jadi membuat pemerintah pun jadi bingung sendiri juga kan. Maksudnya kalau misalkan di kayak konsensus penduduk gitu kan jadi nah ini miskin apa enggak gitu. Kalau misalkan kalau dilihat dari fisik kayak rumahnya gitu-gitunya ya kelihatannya miskin, tapi aslinya kalau gaya hidupnya kayak gitu, jadi ya berasanya tuh kayak emang manusianya, emang masyarakatnya tuh emang yang ingin apa ya, nggak bisa memilah gitu loh. Oh biar aku tuh nggak jadi apa ya, jadi kayak ada pemukiman kumuh gini harusnya ya aku milihnya primer dulu tak selesaiin, nanti kalau misalkan primer udah tercukupi, maksudnya tuh udah kehidupannya tuh aktivitasnya kehidupannya tuh udah bagus, maksudnya udah nggak mengganggu kesehatan, nggak membahayakan diri sendiri, itu jadi baru ke kebutuhan sekunder kayak ya udah makan makanan yang enak, terus kayak pakai ataupun ke tersier gitu Pak, baju branded biar kelihatannya gaya hidupnya bagus, sosialnya tinggi gitu-gitu ya. Ya kan kayak bingung mungkin ya, masyarakat masih bingung gimana mengolah pemilihan harusnya mau kemana dulu mungkin gitu. Maksudnya tuh mau benahin rumah mencukupi ini dulu atau mau ini dulu. Iya nggak sih? Kayak masih bingung memilah-milah gitu loh. Yang mana prioritas, yang mana bukan. Yang bukan. Tapi aku muncul kepikiran juga, menurutmu nih, sebenarnya kalau misalnya mereka milih yang maunya mereka mendahulukan kebutuhan sekunder daripada primer, emang kenapa gitu? Salahkah gitu? Menurutmu kenapa? Kepikiran gitu? Ya salah sih. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya kan tergantung persepsi orangnya. Misalkan aku mandangnya oh ini tuh nggak masalah lah, yang penting iniku udah ada gitu. Misalkan kamar mandi tadi, misalkan ini yang penting udah ada lah, rumahnya seadanya yang penting udah ada, tapi kan aku mau ini dulu, misalkan mau ngerasain makan yang di sana lah gitu misalkan ya. Jadi kayak itu kan tersier dulu kan, maksudnya memuaskan hawa nafsu. Kalau tersier kan lebih ke pemuasan hawa nafsu kita terhadap suatu hal, misalkan makanan yang enak banget, habis itu pakai baju yang branded gitu. Tapi kan dilihat dari yang lainnya, padahal kebutuhan primer itu kan tujuannya buat melindungi diri kita sendiri dari bahaya ataupun untuk meningkatkan kualitas hidup kita sendiri gitu. Misalkan rumah
misalkan kalau komik gitu kan rumahnya kayak seadanya, terus kadang dihuninya banyak banget orang, itu kan malah juga mengganggu, membahayakan diri kita sendiri gitu loh. Kayak misalkan rumahnya jadi ventilasinya juga bagus, dihuni banyak orang, kumuh, jadi kotor, membahayakan kesehatan, terus aktivitasnya juga jadi nggak terlalu produktif karena mungkin tuh ruang geraknya dikit gitu-gitu. Terus sebenarnya ya mungkin ya nggak apa-apa, tapi karena bisa membahayakan diri mereka sendiri, jadi bisa bisa mengganggu produktivitas kehidupan mereka. Jadi ya lebih baiknya ya harusnya ya kebutuhan primer dulu gitu, tercukupi, baru nanti pindah ke sekunder. Misalkan nggak ada hiburan nih, yaudah beli TV. TV kan termasuk kebutuhan sekunder kan, untuk hiburan, sarana hiburan kayak gitu. Baru itu kan udah ada di VGA, itu kan udah ada tingkat-tingkatannya gitu. Misalkan kita di rumah kayak gini, misalkan rumahnya kecil, terus berbanyak orang, ventilasinya nggak bagus, terus kebersihannya nggak terjamin, kotor, bawahnya mungkin belum di apa, masih cuma di apa kayak di semen gitu-gitu, terus masih masih kebersihannya tuh nggak terjamin kan juga jadinya mengganggu aktivitas kita, mengganggu kesehatan. Jadinya ya kehidupannya tuh jadi nggak baik, meskipun dia tuh misalkan kebutuhan tersiernya di luar sana gini-gini, tapi asli kehidupannya itu kualitas hidupnya jelek kan ya, bukannya malah merugikan diri kita sendiri gitu loh. Iya. Aku pendapat sama kamu ini apa namanya, kayak ya penting banget mendahulukan apa ya, membuat prioritas yang mana harus dipenuhi terlebih dahulu gitu, karena ya namanya kebutuhan ini kan untuk membantu hidup kan, membantu aktivitas kita sehari-hari. Kalau misalnya ya primer kebutuhan utama yang nggak terpenuhi, ya jangan ke sekunder dulu, primer dulu, karena nanti ya dia malah ganggu aktivitas dan otomatis ya merusak semuanya, nanti ngerusak kehidupan kita nanti gitu kan. Betul. Ya. Makanya fungsi tujuannya ada pemisahan, ada kebutuhan primer sebagai tersier kan konsepnya itu sebenarnya itu udah dibantu kan, ilmu-ilmu kayak gitu tuh bantu kehidupan kita, gimana caranya kualitas hidup kita itu bisa bagus, bisa baik, dibantu tuh, dikasih pembagian-pembagian itu kan oleh para pakar, mesti pakar ilmu yang udah memahaminya gitu loh. Ya kita sebenarnya tinggal gunain sih, digunain aja, diterapin gitu. Tapi ya masih susah emang. Benar. Kamu kapan-kapan baca bukunya, bagus nih. Menurutku sih bagus. Boleh banget. Boleh banget, mau aku baca-baca. Terus sebenarnya tuh komika tuh biasanya sebenarnya banyak yang pinter, biasanya banyak yang mereka tuh ngomong tuh nggak cuma ngelucu gitu. Iya. Tapi itu ada isinya gitu loh. Ya tapi juga nggak bisa nuntut komika harus semua harus ini apa ya, harus ada isinya. Kan mereka juga bukan guru. Cuma emang menurutku ini kelihatannya buku buatannya komika, tapi isinya menurutku bagus sih. Iya, ada isinya. Ringan tapi berisi. Iya. Oke, ini kayaknya cukup deh kita diskusi yang kali ini udah. Iya. Ya udah, kawan-kapan lah kita diskusi lagi ya. Oke.